Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun Anda berada saat hari ini, terutama bagi jemaat GITC Payak yang saya kasihi. Dalam situasi dan kondisi sekarang ini, tentu saja banyak hal yang akan membuat kita itu menjadi khawatir. Kenapa demikian? Karena bagaimanapun kita adalah penuh dengan keterbatasan. Kita manusia yang penuh dengan kelemahan. Buktinya adalah kalau kita itu penuh dengan kelemahan, yang bisa dapat kelihatan adalah kita gampang khawatir, kita gampang cemas. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam segala keadaan kita mempunyai pertolongan yang ajaib. Dalam segala keadaan dan situasi kita mempunyai jawaban yang memberikan kita kelepasan, yaitu dalam firman Tuhan. Dan pada kesempatan ini, marilah kita bersama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan untuk menguatkan hati kita, menguatkan hati di tengah kesusahan. 1 Tesalonika pasal 3. Di sana diterangkan bahwa dalam setiap keadaan hidup kita, terlebih pada masa-masa kesusahan, kesulitan, kita dinasihatkan untuk menguatkan hati kita. Apa artinya menguatkan hati? Menguatkan hati berarti menjadikan kuat, menjadikan kokoh, supaya tidak gampang jatuh, supaya tidak gampang rubuh. Dan itu juga memerlukan kebijaksanaan, memerlukan hikmat. Bagaimana kita bisa menguatkan hati kita di tengah pencobaan, di tengah-tengah kesusahan? Di kitab 1 Tesalonika pasal 5 ayat 19 juga dikatakan demikian. Janganlah padamkan roh. Artinya adalah, jikalau kita mau menguatkan hati kita, jikalau kita mau menguatkan hidup kita, janganlah padamkan roh. Dalam situasi sekarang ini, tentang virus corona, sehingga pemerintah mengambil kebijakan untuk mengalihkan ibadah yang biasanya dilakukan atau dilaksanakan di gereja, sekarang dialihkan di rumah masing-masing. Para keluarga itu membangun persekutuan, ibadah bersama dengan keluarga, suami istri, orang tua, anak-anak, dihimbau untuk mengadakan ibadah keluarga di rumah. Dan itu sebagai antisipasi supaya virus corona itu tidak menyebar luas. Maka itulah yang diambil kebijakan oleh pemerintah. Lalu bagaimana supaya kita dapat tetap menguatkan hati di tengah-tengah keadaan yang sedemikian rupa itu, supaya roh kita itu tidak padam? Harusnya dalam setiap kesempatan, jam-jam ibadah, kita jangan sampai meninggalkan ibadah itu. Karena apa? Dalam ibadah itulah kita dapat terus memancarkan, terus mengobarkan roh kita. Supaya apa? Tujuannya adalah hati kita tetap kuat. Sehingga ketika hati kita tetap kuat,
maka kita akan mampu melewati setiap persoalan, kesusahan yang terjadi. Jangan padamkan roh, karena dengan roh itu akan dapat mempengaruhi hati, mempengaruhi pikiran kita, mempengaruhi jiwa kita. Jika roh kita tidak padam, maka apapun yang terjadi, kita tetap dapat berharap kepada Tuhan Yesus yang memberikan keselamatan, kepada Tuhan Yesus yang memberikan kekuatan, yang memberikan pemulihan, yang memberikan penghiburan, yang memberikan pengharapan di dalam setiap kondisi dan situasi kehidupan. Kami sebagai pelayan Tuhan mengajak dalam setiap persoalan, dalam setiap kesusahan, apapun itu, mari kita tetap datang kepada Tuhan. Bahkan kita harus semakin mengokohkan iman kita di dalam Kristus Yesus, supaya dalam kehidupan kita tetap siap untuk menghadapi segala situasi, kondisi kehidupan. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati, dan kiranya apa yang kami berikan sebagai motivasi, sebagai penguat untuk kita tetap dapat hidup dengan damai sejahtera, untuk kita tetap dapat hidup dengan bahagia, sekalipun dalam keadaan kesusahan, kesulitan, tetapi kita mempunyai Allah yang hidup. Kita mempunyai Tuhan Yesus yang memberikan hikmat, sehingga kita mampu melewati semua yang terjadi sekarang ini dengan tetap dapat hidup dengan damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.